Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asriatul Hidayah. Pada video ini, saya akan memaparkan sedikit pembahasan mengenai apa itu naturalisasi ilmu, sekularisasi ilmu, dan islamisasi ilmu. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama adalah tentang naturalisasi ilmu. Istilah naturalisasi ilmu dipakai Profesor Sabra untuk merujuk pada proses akulturasi dari sebuah ilmu yang datang dari luar terhadap budaya yang berlaku di ranah baru. Melalui proses ini, ilmu tersebut kemudian menjadi terasimilasi secara penuh pada tuntutan-tuntutan kebudayaan negeri tersebut, termasuk agamanya. Mulyadi Kartanegara sendiri mendefinisikan istilah naturalisasi ilmu sebagai proses adaptasi dan akulturasi terhadap nilai-nilai religius dan budaya yang berkembang di sana. Jadi, naturalisasi ilmu bisa diartikan mempribumikan ilmu asing sehingga cocok dengan nilai-nilai budaya atau pandangan keagamaan sebuah negeri atau peradaban. Pembahasan yang kedua adalah tentang sekularisasi ilmu. Istilah sekularisasi berasal dari kata sekular yang berasal dari bahasa Latin yaitu sculum, berarti sekarang atau sesuatu yang bersifat duniawi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekularisasi diartikan segala hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Nurcholish Madjid mengartikan sekularisasi ilmu sebagai proses penduniawian atau proses melepaskan hidup duniawi dari kontrol agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna sekularisasi ilmu pengetahuan adalah suatu proses pelepasan atau pembebasan ilmu dari setiap pengaruh agama sebagai landasan berpikir. Sejarah muncul dan berkembangnya sekularisasi diawali pada awal abad pertengahan yang disebut sebagai abad ke-8. Pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Pada masa ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan dan sistem kepercayaan yang picik dan fanatik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Ahli pikir pada saat itu tidak memiliki kebebasan berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang yang mengemukakan akan mendapatkan hukuman berat. Yang berhak mengadakan penyelidikan terhadap agama hanyalah pihak gereja. Hingga muncullah filsafat modern yang kelahirannya didahului oleh suatu periode yang disebut dengan Renaissance. Di dalamnya mengandung dua hal yang sangat penting. Yang pertama, semakin berkurangnya kekuasaan gereja, dan yang kedua, semakin bertambahnya kekuasaan ilmu pengetahuan. Pengaruh dari gerakan Renaissance telah menyebabkan peradaban dan kebudayaan barat modern berkembang pesat dan semakin bebas dari pengaruh otoritas dogma-dogma gereja. Dengan terlepasnya para ahli pikir dari tirani gereja, melahirkan sekularisasi di barat. Pertentangan ini pun berakhir dengan membagi hidup menjadi dua bagian. Sebagian diserahkan kepada agama dan sebagian lagi diserahkan kepada pemerintah atau penguasa. Artinya, masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri. Pembahasan yang terakhir, yakni yang ketiga, adalah tentang islamisasi ilmu. Islamisasi dapat diartikan sebagai proses pengislaman. Dalam bahasa Arab, istilah islamisasi ilmu dikenal sebagai Islamiyat al-Ma'rifat, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan Islamization of Knowledge. Muhammad Zainuddin menyimpulkan bahwa islamisasi pengetahuan pada dasarnya adalah
upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi Barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan worldview-nya sendiri, yakni Islam. Islamisasi dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian rasional empirik dan filosofis dengan tetap merujuk kepada kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga umat Islam akan bangkit dan maju menyusul ketertinggalan dari umat lain khususnya Barat. Adapun tujuan dibentuknya Islamisasi ilmu adalah antara lain yang pertama untuk menguasai disiplin ilmu modern, yang kedua untuk menguasai warisan Islam, yang ketiga untuk menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern, yang keempat mencari jalan untuk sintesis kreatif antara warisan Islam dan ilmu pengetahuan modern, yang kelima untuk membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan pada hukum Tuhan. Dan yang terakhir adalah meletakkan wahyu bukan saja sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga standar tertinggi dalam menemukan kebenaran. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Matahari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.